Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penelitian fenomenologis dan penelitian historis. Pengertian penelitian fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu metode penelitian dalam studi kualitatif. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu phainommenon dan logos. Phainommenon berarti tampak dan phainen berarti memperlihatkan, sedangkan logos berarti kata, ucapan, rasio, dan pertimbangan. Dengan demikian, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau apa-apa yang nampak. Penelitian fenomenologis merupakan penelitian kualitatif yang berupaya menggali dan mengungkapkan makna secara mendalam pengalaman para subjek yang diteliti. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Karakteristik penelitian fenomenologis. Penelitian fenomenologis selalu difokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti fenomena, peristiwa, dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Beberapa karakteristik penelitian fenomenologi sebagai berikut. Pertama, tidak berasumsi mengetahui apa makna sesuatu bagi manusia yang akan diteliti. Mereka mempelajari sesuatu itu. Yang kedua, memulai penelitian dengan keheningan atau diam untuk menangkap makna yang sesungguhnya dari apa yang diteliti. Yang ketiga, menekankan aspek-aspek subjektif dari tingkah laku manusia. Peneliti mencoba masuk di dalam dunia konseptual subjek agar mengerti bagaimana dan apa makna yang mereka konstruk di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tujuan penelitian fenomenologi. Tujuan dari penelitian fenomenologis adalah meredukasi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenologi berupaya memahami esensi dari suatu fenomena. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna, konsep, atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Jenis penelitian fenomenologis. Penelitian yang mempergunakan metode fenomenologi berupaya untuk mempelajari dan memperoleh pengetahuan maksimum tentang semua aspek fundamental dan juga hal-hal yang tidak penting untuk proses yang mengalami fenomena tertentu. Oleh karena itu, dalam penerapannya, penelitian fenomenologi ini terbagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama, fenomenologis realis. Formulasi awal Edmund Husserl berdasarkan edisi pertama penelitiannya tentang logika memiliki tujuan untuk menganalisis struktur dari tindakan mental yang disengaja. Yang kedua yaitu fenomenologis transendental atau konstitutif. Jenis fenomenologi yang satu ini adalah rumusan Husserl selanjutnya berdasarkan ide-idenya pada tahun 1913. Di mana ia mengambil pengalaman intuitif terhadap suatu fenomena sebagai titik awal dan mencoba mengekstrak karakteristik umum yang esensial dari pengalaman dan esensi dari apa yang ia alami, dengan mengesampingkan pertanyaan tentang hubungan apapun dengan alam di sekitar kita. Jenis yang ketiga yaitu fenomenologi eksistensial. Jenis fenomenologi yang satu ini adalah formulasi Heidegger yang diperluas seperti yang diungkapkan dalam Being and Time-nya tahun 1927.
bahwa pengamat tidak dapat memisahkan dari dunia dan oleh karena itu merupakan kombinasi dari metode fenomenologis dengan kepentingan memahami manusia di dunia eksistensinya. Selanjutnya yaitu tipe penelitian fenomenologi. Tipe fenomenologi dapat menjadi pilihan bagi peneliti kualitatif apabila dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Ingin memberikan, menggambarkan, atau mendeskripsikan interaksi manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok yang menggunakan alat, tanda, atau simbol dalam berkomunikasi. 2. Tujuan penelitian yang akan diungkapkan bersifat mikrosubjektif. 3. Fokus pada hubungan historis, fungsional, teleologis, dialektis, dan religius. 4. Peneliti mampu menggunakan strategi fenomenologi secara tepat dan benar untuk mendeskripsikan fenomena yang dijadikan fokus penelitian. 5. Masalah yang ingin diungkapkan berkaitan dengan hubungan manusia dalam strata psikis, biotis, dan human, bersifat asli dan berguna serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu. Sifat dasar metode fenomenologi. Menurut Kuswarno, terdapat 7 sifat dasar metode fenomenologi, yaitu 1. Menggali nilai-nilai pengalaman hidup manusia. 2. Seluruh bagian menjadi fokus penelitian. 3. Penelitian bertujuan menemukan hakikat pengalaman. 4. Mendapatkan gambaran kehidupan seseorang. 5. Memperoleh data ilmiah mengenai perilaku manusia. 6. Pertanyaan mencerminkan kepentingan dan komitmen pribadi peneliti. 7. Memandang pengalaman sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Berikut adalah ciri khas metode fenomenologi. Yang pertama, deskriptif. Fenomenologi bersifat deskriptif, berarti analisa dan penafsirannya harus mengikuti gambaran yang diungkapkan apa adanya oleh partisipan. 2. Reduksi. Sifatnya reduktif, berarti fenomenologi mengambil arti dari setiap pengalaman yang diungkapkan oleh partisipan berdasar pada kesadaran dan pengalamannya. 3. Mencari esensi. Mencari esensi atau hakikat dari pengalaman yang dihidupi. 4. Keterarahan. Terkait dengan partisipan, mereka harus memiliki pengalaman dan informasi yang kaya tentang objek penelitian yang hendak diteliti. 5. Keunikan manusia. Setiap manusia memiliki pengalaman yang unik dan berbeda-beda. Metode fenomenologi berusaha untuk memahami pengalaman yang dihidupi, bukan sekedar reaksi atas pengalaman tersebut. Yaitu langkah-langkah penelitian fenomenologis. Adapun langkah-langkah penelitian fenomenologis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, teknik penentuan informan. Yang kelima, analisis data. Jadi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penelitian fenomenologi. Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Kelebihan-kelebihan lainnya yaitu yang pertama, fenomenologi dapat mendeskripsikan fenomena sebagaimana adanya dengan tidak memanipulasi data. Yang kedua, fenomenologi memandang objek kajiannya sebagai kebulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Yang ketiga, memberikan peluang bagi peneliti untuk diterapkan pada semua jenis masalah atau isu-isu yang terkait dengan human sciences. Adapun kekurangan penelitian fenomenologis,
Pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan cenderung subjek yang hanya berlaku pada kasus tertentu, situasi dan kondisi tertentu, serta dalam waktu tertentu. Dengan ungkapan lainnya, pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasi. Yaitu contoh penelitian fenomenologi. Yang pertama, judul makna iklan televisi atau studi fenomenologi pemirsa di Jakarta terhadap iklan televisi minuman Kuku Bima Energi versi kolam susu oleh Hadiono Afjani 2010. Mengenai penelitian historis. A. Pengertian penelitian historis. Penelitian historis merupakan salah satu tipe dan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat, dan objektif kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dengan menggunakan pendekatan normatif dan interpretatif. B. Karakteristik penelitian sejarah atau historik. Menurut Sevilla tahun 1993, halaman 45-46, terdapat dua karakteristik penelitian sejarah, yaitu 1. Bertujuan mengkritisi kebenaran, 2. Memilih pendekatan berbagai ragam dan sumber. Selanjutnya, menurut Rahmat, tahun 2002, halaman 22-23, menyarankan penelitian sejarah diawali dengan perumusan masalah, penetapan tujuan, pengumpulan data, evaluasi data, dan pelaporan hasil. C. Tujuan penelitian historis. Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Seringkali penelitian ini berkaitan dengan hipotesis-hipotesis tertentu. Kemudian tujuan lainnya. 1. Membuat orang menyadari apa yang terjadi pada masa lalu, sehingga mereka mungkin mempelajari dari kegagalan dan keberhasilan masa lampau. 2. Mempelajari bagaimana sesuatu telah dilakukan pada masa lalu, untuk melihat jika mereka dapat mengaplikasikan masalahnya pada masa sekarang. 3. Membantu memprediksi sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang. 4. Membantu menguji hipotesis yang berkenaan dengan hubungan atau kecenderungan. 5. Memahami praktik dan politik pendidikan sekarang secara lebih lengkap. Jenis-jenis penelitian historis. Pertama, penelitian sejarah komparatif. Penelitian dengan metode sejarah yang dikerjakan untuk membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada suatu periode masa lampau. 2. Penelitian yuridis atau legal. Penelitian dengan metode sejarah yang diinginkan untuk menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal ataupun hukum non-formal dalam masa yang lalu. 3. Penelitian biografis. Jenis penelitian sejarah yang digunakan untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat. 4. Penelitian bibliografis. Penelitian dengan metode sejarah untuk mencari, menganalisa, membuat interpretasi, serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah. Langkah-langkah penelitian historis. Pertama, memiliki subjek yang akan diteliti. Topik yang diteliti haruslah topik yang layak untuk dijadikan penelitian. 2. Mengumpulkan data atau heuristik. Maksudnya adalah tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data. 3. Kritik atau verifikasi. Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan terhadap kebenaran tentang laporan-laporan suatu peristiwa sejarah. 4. Interpretasi atau penafsiran. Proses interpretasi harus selektif sebab tidak semua peristiwa dimasukkan dalam peristiwa sejarah. 5. Penelitian sejarah atau historiografi.
merupakan rekam tentang segala sesuatu yang dicatat sebagai bahan pelajaran tentang peristiwa yang baik. Ciri-ciri penelitian historis. Pertama, lebih banyak tergantung pada data yang ditulis, dicatat, atau diobservasi oleh orang lain daripada diobservasi oleh peneliti sendiri. 2. Berlainan dengan anggapan populer. Penelitian historis haruslah tertib, ketat, sistematis, dan tuntas. 3. Tergantung pada dua macam data, yaitu data primer dan sekunder. 4. Untuk menentukan nilai data, biasanya dilakukan dua macam kritik, yaitu kritik internal dan eksternal. 5. Pendekatan historis lebih tuntas mencari informasi dari sumber yang lebih luas. Cara menemukan bukti historis. Terdapat 4 cara menemukan bukti-bukti historis, antara lain: yang pertama, sumber primer; yang kedua, sumber sekunder; yang ketiga, catatan yang sedang berjalan; yang keempat, pengumpulan kembali. Selanjutnya, kelemahan dan keuntungan penelitian histori. Penelitian histori memiliki beberapa kelemahan, antara lain: yang pertama, problem atau masalah dinyatakan terlalu luas. Yang kedua, kecenderungan menggunakan cara yang mudah dengan mengambil data dan sumber kedua. Kondisi ini akan membawa hasil yang kurang tepat. Yang ketiga, kritik internal dan eksternal kurang dilakukan dengan tajam dan tempat terhadap data yang ditemukan. Sementara keuntungan penelitian ini juga antara lain: yang pertama, topik yang ingin diteliti tidak dapat diungkapkan melalui tipe penelitian yang lain. Yang kedua, penelitian historis kemungkinan untuk menggunakan cara yang berbeda-beda dan menunjukkan bukti yang lebih bervariasi. Yang ketiga, dapat menyadarkan seorang atau sekurang-kurangnya membuat seseorang mengetahui tentang kejadian apa yang terjadi di masa lampau, serta memungkinkan seorang dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan di masa lampau. Yang keempat, dapat membantu memprediksi untuk masa yang akan datang. Yang kelima, dapat lebih memahami dan mengerti tentang kebijaksanaan dan praktik kehidupan yang sedang terjadi dengan memperhatikan akar kehidupan dan keadaan masa lampau. Selanjutnya, contoh penelitian historis. Yang pertama, judul penelitian historis, keberadaan budaya keragaman Konghucu di Indonesia oleh Bunajaya BS 2009. Yang kedua, penelusuran komunisme di Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1965. Yang ketiga, dampak peristiwa Donggo 1972 terhadap kehidupan sosial. Yang keempat, sejarah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, sejarah Candi Borobudur. Yang keenam, pemikiran Soeharto tentang pembangunan Indonesia. Yang ketujuh, dampak peristiwa pertempuran Surabaya terhadap kehidupan sosial. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan penelitian fenomenologis dan historis. Perbedaan penelitian fenomenologis dan historis. Dari penelitian fenomenologis, itu mencari arti dari pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari atau menemukan makna dari hal yang mendasar dari pengalaman hidup tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam yang lama, dengan partisipan atau dengan observasi langsung dan partisipan, penelusuran dokumen. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang penghayatan dan kehidupan orang lain, menghimpun dan berkenan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Sementara itu, dari penelitian historis, meneliti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif, dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan mensintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan dan dalam hubungan hipotesis tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data primer, beberapa kesaksian dari pelaku sejarah yang masih ada,
atau sumber sekunder, yaitu sumber yang menggunakan sumber primer sebagai sumber utamanya. Jadi, dibuatlah oleh tangan atau pihak kedua. Hasil penelitian diharapkan dapat memahami berbagai aspek kehidupan masa lalu seperti adat istiadat, kebudayaan, hukum yang berlaku, struktur masyarakat dan pemerintahan, kehidupan sosial dan ekonomi, pendidikan dan lainnya. Penelitian periode waktu yaitu kegiatan, peristiwa, karakteristik, nilai-nilai, kemajuan, bahkan kemunduran dilihat dan dibahas dalam konteks waktu. Sementara persamaan penelitian fenomenologis dan historis, baik penelitian fenomenologis maupun penelitian historis, keduanya sama-sama termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yakni penelitian yang memiliki maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata.